wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ibu Riri Sumantri, belajar bersama, sama-sama belajar. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas persamaan trigonometri dasar dengan bentuk sudut dalam derajat. Kali ini, kita akan membahas persamaan trigonometri dasar tersebut dengan bentuk sudut dalam radian. Persamaan trigonometri dasar yang sebelumnya kita bahas, itu biasanya menggunakan sudut 180 derajat dan 360 derajat. Sebenarnya tidak jauh beda dengan yang sebelumnya kita bahas. Kali ini, untuk sudut dalam radian, itu hanya saja kita mengubah 180 derajat ini dan 360 derajat dalam bentuk radian. Nah, di sini 180 derajat itu sama saja dengan pi. Sedangkan 360 derajat itu sama saja dengan 2pi. Untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa, di sini kita menggunakan dua rumus. X sama dengan alfa ditambah 2pi K, dan yang rumus kedua X sama dengan pi dikurang alfa ditambah 2pi K. Untuk persamaan yang kedua, tan X sama dengan tan alfa sama dengan yang sebelumnya. Satu rumus penyelesaian yaitu X sama dengan alfa ditambah pi dikali K. Dan untuk persamaan cos X sama dengan cos alfa, penyelesaian yang pertama itu rumusnya X sama dengan alfa ditambah 2pi kali K, dan X sama dengan min alfa ditambah 2pi kali K. Intinya sebenarnya ini sama dengan yang kemarin, hanya saja yang 180 derajat diubah menjadi pi dan yang 360 derajat diubah menjadi 2pi. Kita langsung ke contoh latihan. Contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan sin V per 4 untuk interval 0 sampai dengan 2pi. Nah, di sini nilai alfanya adalah pi per 4 ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau pada soal ini menggunakan sudut dalam radian. Dengan tanda di sini ada lambang pi-nya ya. Karena dia di sini sudut dalam radian, maka kita menggunakan rumus yang untuk sudut dalam radian. Di sini persamaannya sin X sama dengan sin pi per 4. Jadi kita menggunakan rumus yang pertama, X sama dengan alfa plus 2pi kali K. Nah, alfanya di sini sudah ada tadi ya, pi per 4. Jadi kita tinggal masukin nilainya pi per 4 plus 2pi K. Karena nilai alfanya di sini berbentuk pecahan, maka yang di sampingnya juga harus berbentuk pecahan. Kita samakan penyebutnya sama-sama 4. Di sini tetap pi. Nah, yang ini bagaimana menyelesaikannya? Kita lihat di sini ada angka 2. Karena di sini 2, angka berapa dibagi 4 nanti hasilnya 2. Maka kita dapat di sini 8 ya. 8 dibagi 4 dapatnya 2. Jadi 8pi K. Selanjutnya kita masukkan nilai K-nya. Untuk yang pertama kita masukkan K sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan pi ditambah 8pi. K-nya langsung kita ganti 0 ya.
ganti 0 per 4. Nih, berapapun angkanya, hanya jika dikalikan 0 pasti tetap 0. Jadi tinggal pi per 4. Ya. Pi per 4 kita lihat di sini untuk intervalnya apakah masuk ke dalam interval ini? Ya, jawabannya iya ya. Karena sebenarnya pi per 4 ini merupakan 1 per 4 pi. Berarti ada di dalam interval ini. Untuk K sama dengan 1. K, X sama dengan pi plus 8 pi kali 1 per 4. Jadi langsung saja. Pi ini kan sebenarnya punya koefisiennya 1. 1 ditambah 8, 9. Berarti 9 pi per 4. 9 dibagi 4, ini dapatnya 2 lebih. 2 ke atas. Jadi, apakah masuk ke dalam sini? Ternyata di luar interval ini ya. 2, ini maksimalnya 2. 0 sampai 2 pi. Di sini, sedangkan di sini 2, sekian-sekian. Berarti yang ini tidak memenuhi interval. Rumus penyelesaian yang kedua, X sama dengan pi dikurang alfa ditambah 2 pi kali K. Kita masukkan nilai alfanya di sini pi per 4 ditambah 2 pi K. Nah, di sini karena ada pecahan, maka seluruhnya kita samakan penyebutnya. Kita jadikan pecahan semua. Oke, yang ini tetap ya, pi. Nah, yang ini bagaimana? Ini kan sebenarnya punya koefisiennya 1. 1 ini kan kalau mau disamakan berarti 4 pi ya. Tuh, 4 dibagi 4, 1. Nah, benar ini. Jadinya 4 pi per 4. Ditambah, ini penyebutnya juga 4. Sama kayak tadi, berarti ini 8 pi K. Ini kalau kita mau satukan saja, boleh ya. 4 pi dikurang pi, berarti tinggal 3 pi ditambah 8 pi K. Nah, dari sini kita masukkan nilai K sama dengan 0. X sama dengan 3 pi ditambah 8 pi kali 0. Ini pasti 0 ya, berarti tinggal 3 pi per 4. 3 pi per 4 berarti 3 per 4 pi, nggak sampai 1. Jadi di sini masuk ke dalam interval, ini memenuhi. Lanjut, K sama dengan 1. X sama dengan 3 pi ditambah 8 pi dikali 1 per 4 sama dengan 3 pi ditambah 8 pi. Berarti di sini 11 per 4 pi. 11 per 4. 11 dibagi 4 itu dapatnya 2,2 ke atas ya. Berarti tidak masuk ke dalam interval ini, berarti tidak memenuhi. Setelah kita menggunakan dua rumus tersebut, maka didapat himpunan penyelesaiannya adalah yang dicentang tadi, pi per 4 dan 3 pi per 4. Contoh soal yang kedua,
Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan 2x min pi per 6 sama dengan tan pi per 3 untuk interval 0 sampai dengan pi. Nah, kita perhatikan. Kalau persamaan dasar awalnya tadi kan tan x sama dengan tan alfa. Berarti x-nya ini ya. Nilai x-nya adalah 2x min pi per 6, sedangkan alfanya adalah pi per 3. Untuk rumus persamaan tan x sama dengan tan alfa, hanya ada satu rumus ya, sesuai dengan yang Ibu sampaikan di awal tadi. X sama dengan alfa ditambah phi k. X-nya kita masukkan 2x min pi per 6 sama dengan alfanya pi per 3 plus phi k. Yang di ruas kiri min pi per 6 kita pindah ruaskan ke kanan ya. Kalau pindah ruas ke kanan maka tandanya berubah jadi positif. Di sini tinggal 2x sama dengan pindah ruas jadi positif pi per 6, terus kita tulis yang ini plus pi per 3 ditambah pi k. Selanjutnya 2x sama dengan, kita samakan penyebutnya yaitu 6. Karena ini udah sama, tinggal kita tulis pi nya, terus ke yang ini 6 dibagi 3 dapatnya 2 ya, berarti 2 pi plus 6 pi k. 6 ini dari mana? Sebenarnya ini ada penyebutnya 1, 6 dibagi 1 dapatnya 6 gitu ya. Atau kalau mau dilihat lagi ini kan tetap ya, tetap. Terus ini sebenarnya 1/3. 1/3 ini kan sebenarnya senilai dengan 2/6. Dan ini sebenarnya kan ada koefisiennya 1. 6 dibagi 6 dapatnya 1 gitu ya. 2x sama dengan, ini karena sejenis kita langsung tambahkan jadi 3 pi plus 6 pi k per 6. X sama dengan 2 nya kita kali silangkan dengan 6 jadi 12. Di sini 3 pi plus 6 pi k. Di sini koefisiennya 3, 6, penyebutnya 12. Bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 3 ya. Ini dapatnya 1, 6 bagi 3 2, 12 bagi 3 dapatnya 4. Jadi x-nya sama dengan, oh tidak kelihatan ya. Sudah kelihatan ya. Oke. Jadi di sini tinggal x sama dengan pi plus 2 pi k per 4. Untuk k sama dengan 0, x sama dengan pi plus 2 pi k. Oh, ini langsung saja ya. K-nya kita langsung saja ganti dengan 0. Di per 4. Dapatlah di sini tinggal pi per 4-nya. Pi per 4 itu kan sama saja dengan 1/4 pi. Berarti masuk ke dalam interval ini. Jadi ini memenuhi. Selanjutnya kita masukkan k-nya 1. X sama dengan pi plus 2 pi kali 1 per 4. Pi ditambah 2 pi dapatnya 3 pi per 4.
3/4. 3/4 ini berarti sebelum 1, berarti masuk ke dalam interval ini. Jadi ini memenuhi. Kita coba K sama dengan 2. X sama dengan Pi ditambah 2 Pi dikali 2/4 sama dengan 2 dikali 2 4 ya, 4 Pi. 4 Pi ditambah Pi berarti 5 Pi. 5 Pi per 4. 5 dibagi 4 berarti 1 koma ke atas ya. Berarti 1 koma berarti di luar interval ini. Jadi untuk K sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya itu yang dicentang saja Pi per 4 dan 3/4 Pi. Soal ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 6 cos X sama dengan 3/3 untuk interval 0 sampai dengan 2 Pi. Kita perhatikan di ruas kiri, 6-nya kita pindah ruaskan, maka dapatlah cos X sama dengan, kalau pindah ruas nanti jadi penyebut ya, cos X sama dengan 3/6 sama saja dengan 1/2 akar 3. Nah, di sini kita harus samakan dulu. Di ruas kiri sudah cos X, sedangkan di ruas kanan masih 1/2 akar 3. Di sini kita harus ubah dulu dalam bentuk cos. 1/2 akar 3 ini kan sebenarnya cos 30. Jadi kita tulis di sini cos 30 derajat cos X. Nah, sebenarnya kalau seperti ini, kalau pakai derajat, maka kita menggunakan rumus sudut dalam derajat yang sudah dibahas sebelumnya. Juga sebenarnya untuk intervalnya di sini juga bisa kita ubah dalam bentuk derajat. Namun di sini karena kita membahas sudut dalam radian, maka ini 30 derajat kita ubah dulu ke dalam bentuk radian. 30 derajat kita ubah ke dalam bentuk radian. Ini bisa dengan cara 30 derajat dikali Pi per 180 derajat. Ini dapatnya sama-sama dibagi 30 ya, dapatnya 6. Jadi Pi per 6. Jadi di sini sudah dapat cos X-nya. Cos X sama dengan cos Pi per 6. Setelah sudah diubah ke dalam bentuk radian, kita gunakan rumus penyelesaiannya. Di sini untuk cos ada 2. Yang pertama X sama dengan alfa ditambah 2 pi K X-nya tetap X sama dengan alfanya pi per 6 ditambah 2 pi K. Ini karena ada pecahan maka kita samakan penyebutnya. Ini tetap pi plus 6 dan 2 berarti 12 ya. 6 12 pi K. Nah, setelah seperti ini,
kita masukkan nilai K-nya. Untuk K yang pertama sama dengan 0. X sama dengan Pi ditambah 12 Pk per 6. Ini langsung saja kita kalikan 0. Jadi ini pasti 0 ya, tinggal Pi per 6. Pi per 6. Pi per 6 ini masuk ke dalam interval 0 sampai 2 Pi ini ya, masuk dia. Jadi ini memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan Pi plus 12 Pi, K-nya kita ganti 1 per 6 sama dengan Pi ditambah 12 Pi, 13 Pi per 6. 13 dibagi 6, maka dapatnya 2, 2 berarti lebih dari interval ini. Lebih, dia batasnya 2, 0 sampai 2 Pi. Jadi ini tidak memenuhi. Untuk rumus penyelesaian yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah 2 Pk. Sebelumnya ini rumusnya ya, rumus yang pertama, terus ini rumus kedua. Kita masukkan nilai X-nya adalah X dan alfanya Pi per 6 ditambah 2 Pk. Sama seperti tadi, kita samakan penyebutnya 6. Terus di sini dapatnya min Pi, terus di sini juga 12 Pk. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan min Pi ditambah 12 Pi dikali 0 per 6. Di sini pasti 0, jadi tinggal min Pi per 6. Min Pi per 6 ya. Kalau ada tanda negatif seperti ini, maka dia di luar interval 0 sampai 2 Pi. Jadi ini tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan min Pi ditambah 12 Pi dikali 1 per 6 sama dengan min Pi ditambah 12 Pi. Berarti 12 dikurang 1. 12 dikurang 1 dapatnya 11. 11 Pi per 6. 11 dibagi 6 dapatnya 1, berarti masih di dalam interval. Ini memenuhi. Untuk K sama dengan 2, itu tidak perlu kita cari karena pasti di luar interval 0 sampai dengan 2 Pi. Misal di sini 12 dikali 2 dapatnya 24. 24 dikurang 1 dapatnya 23. 23 dibagi 6 maka dapatnya 3, berarti di luar interval. Jadi sampai sini saja. Jadi himpunan penyelesaiannya yang diconteng yaitu Pi per 6 dan 11 per 6 Pi. Baik, itulah tadi 3 soal yang telah kita bahas tentang persamaan trigonometri dasar sudut dalam radian. Silakan dipahami, semoga dimengerti, silakan dicatat, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, daya ingat manusia itu lemah dan terbatas. Karenanya,
kita dianjurkan agar mencatat ilmu. Selamat belajar, selamat mencatat.